Video mempelajari olah vokal dibawakan oleh Dr. Herlina Agustin, SOS, MT, diproduksi oleh tim Disa Bisa di bawah naungan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Hai teman-teman, saya Herlina Agustin. Senang sekali ketemu teman-teman pada video kali ini. Karena di video kali ini kita belajar tentang latihan olah vokal. Kita sudah belajar tentang bagaimana caranya percaya diri di depan umum, kemudian bicara tentang menata informasi. Sekarang latihan olah vokalnya. Kita harus bicara dengan lantang dan jelas. Jangan pelan-pelan, nanti nggak kedengeran sama orang yang mendengarkan ucapan kita. Jadi, kita simak video berikut ini, ya. Vokal adalah suara kita saat berbicara. Dalam pidato, vokal merupakan salah satu unsur penting yang terlibat selain verbal dan visual. Selain itu, teknik vokal merupakan cara mengeluarkan suara saat berbicara. Komunikasi nonverbal, termasuk suara, memiliki pengaruh besar pada sikap pendengar dan penerimaan pesan. Untuk menjangkau dan memengaruhi audiens, kita harus mengembangkan suara efektif dalam public speaking dan komunikasi verbal pada umumnya. Suara adalah instrumen untuk membujuk dan memengaruhi audiens. Suara terbaik yang dikeluarkan saat public speaking akan menambah daya pikat dan dampak bagi audiens. Cara mengeluarkan suara ini melibatkan sejumlah elemen yang dikenal dengan unsur-unsur teknik vokal. Unsur-unsur inilah yang harus diperhatikan saat melakukan public speaking. Unsur-unsur teknik vokal dalam public speaking. Pertama, kecepatan bicara. Kecepatan bicara adalah kecepatan di mana kita mengatakan pikiran kita dengan lantang. Seringkali ketika orang merasa gugup atau bersemangat, mereka cenderung terburu-buru dalam penyampaiannya, berharap untuk menyelesaikan presentasi secepat mungkin. Seperti yang mungkin bisa ditebak, berbicara dengan langkah cepat membuat pendengar sulit untuk mengikuti pembicara secara mental dan mengikuti alur pemikiran pembicara. Di sisi lain, berbicara dengan lambat membuat audiens terlalu banyak waktu untuk memproses pesan dan pikiran mereka akan segera mulai berganti ke topik lain. Berikut adalah 4 cara untuk memperbaiki kecepatan bicara. Pertama, pertahankan pernapasan. Berbicara cepat hanya meningkatkan agitasi dan membuat suara terdengar terjepit dan tegang karena disebabkan alur pernapasan bergantung pada area atas paru-paru, tenggorokan, rahang, dan wajah yang cenderung kencang. Salah satu cara paling sederhana untuk memperlambat dan mendapatkan kembali keseimbangan selama presentasi adalah mengatur pernapasan. Ketika kamu merasa terlalu gelisah atau terburu-buru mengucapkan kata-kata selama pidato, berhentilah sejenak dan ambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kedua, fokus pada pengucapan. Ketika kita fokus pada pengucapan kata-kata dengan jelas, kita otomatis enggan memperlambat, bahkan berhenti, dan juga menghilangkan suku kata saat berbicara yang membuatnya lebih mudah bagi pendengar kita untuk memahami dan memproses pesan. Ketiga, refleksikan tanda baca dalam pidato. Pidato lisan, sama seperti pidato tertulis, harus menyertakan dan menggunakan tanda baca. Harus jelas bagi audiens di mana satu frasa berakhir dan frasa lainnya dimulai. Cara yang baik untuk memperlambat adalah dengan memikirkan bagaimana kamu akan mengungkapkan ide dalam bentuk tertulis dan menggunakan kecepatan bicara untuk menekankan pentingnya pesan. Jika kamu merasa bahwa kamu seorang pembicara yang cepat, aturan praktisnya adalah berbicara dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat dari kecepatan yang kamu rasa nyaman. Keempat, mengatur kecepatan pidato. Rata-rata kecepatan yang tepat untuk pidato adalah sekitar 1000 kata per 7 menit atau sekitar 140 hingga 150 kata per menit. Jika kamu menulis pidato, kamu dapat dengan cepat mengalihkan jumlah menit yang dimiliki dengan jumlah kata yang diucapkan per menit. Misalnya, jika kamu memiliki waktu 20 menit untuk menyampaikan presentasi, berarti pidato melibatkan 2.800 hingga 3.000 kata.
Perhatikan bahwa lebih banyak waktu juga harus disisihkan untuk lelucon dan pidato yang membutuhkan partisipasi penonton. Unsur kedua adalah artikulasi. Artikulasi adalah unsur penting lainnya dalam teknik vokal. Artikulasi terkait dengan pelafalan kata yang artinya kejelasan pengucapan huruf demi huruf, kata demi kata, dan kalimat demi kalimat. Hal ini membutuhkan latihan olah vokal, misalnya mengucapkan huruf vokal seperti A, I, U, E, O, dan huruf non-vokal. Ketiga adalah intonasi. Intonasi adalah lagu kalimat. Intonasi membentuk makna kata atau kalimat. Misal, kata aduh bisa bermakna macam-macam jika diucapkan dengan intonasi yang berbeda. Ketika kita berbicara intonasi, maka kita berbicara mengenai nada. Nada adalah tinggi rendahnya suara, di mana penempatan suara pada skala musik dimulai dari tinggi ke rendah. Biasanya pria berbicara dalam nada yang lebih rendah, yaitu sekitar 120 Hz, daripada wanita, yaitu sebesar 220 Hz. Penelitian menunjukkan bahwa suara berbicara dengan nada rendah, baik untuk pria maupun wanita, lebih disukai karena terkesan memiliki kredibilitas, kekuatan, dan kepercayaan diri. Sedangkan, suara bernada tinggi kurang menyenangkan di telinga audiens karena dianggap kurang persuasif, kurang jujur, dan cenderung lebih gugup. Sebagian asumsi bawah sadar ini dinilai benar karena kegugupan pembicara sering tercermin dalam suara bernada tinggi, tipis, atau terdengar sengau, atau dalam kebiasaan meninggikan nada di awal maupun akhir frasa. Berikut merupakan fungsi variasi nada suara dalam public speaking. Pertama, menghindari monoton dan tetap menarik minat audiens. Kedua, menambahkan warna dan kegembiraan pada public speaking. Ketiga, membuat kata-kata dan ide-ide tertentu menjadi menonjol. Keempat, memberikan tampilan yang santai sekaligus percaya diri di hadapan pendengar. Saat mempersiapkan public speaking, juga penting untuk mengidentifikasi dan mencatat kata-kata atau frasa yang tepat agar membantu pendengar mengingatnya. Misalnya, kamu dapat menggunakan nada suara yang lebih tinggi untuk kegembiraan dan nada yang lebih rendah untuk menambah bobot atau keseriusan pesan. Unsur yang keempat adalah aksentuasi. Aksentuasi artinya pemberian tekanan suara pada suku kata atau kata yang dianggap penting. Public speaker harus pandai memilih dan melakukan penekanan terhadap kata atau kalimat yang menjadi fokus perhatian. Kelima, phrasering. Phrasering adalah pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan kelaziman. Keenam, power. Power yaitu kekuatan suara. Kekuatan suara yang dihasilkan harus tepat sesuai dengan pemakaian kata. Pembicara juga harus memperhatikan variasi power. Pemilihan power juga harus mempertimbangkan sifat acara yang indoor atau outdoor, serta ketersediaan atau kualitas pengeras suara. Ketujuh, infleksi. Infleksi atau vocal inflection atau naik turunnya nada suara saat mengucapkan kata atau kalimat. Disebut juga lagu kalimat atau standarnya adalah suara meninggi saat jeda dan menurun saat berhenti. Kedelapan, volume. Volume yaitu tingkat kenyaringan suara. Pastikan suara terdengar cukup baik ke audiens yang duduk di bagian paling belakang. Pemilihan volume suara juga memperhatikan jumlah peserta, tempat kegiatan, dan kondisi lingkungan tempat kegiatan berlangsung. Termasuk juga ada tidaknya sound system dan kualitas sound system tersebut. Setelah unsur, hal terpenting dalam teknik vokal adalah jeda. Pembicara yang sudah mahir menggunakan kekuatan jeda sebagai berikut. Pertama, menggarisbawahi hal terakhir yang dikatakan. Kedua, membuat antisipasi untuk komentar yang muncul. Ketiga, menanamkan lebih banyak humor dan semangat ke dalam presentasi. Keempat, memberi waktu bagi pendengar untuk menyerap informasi. Kelima, meninggalkan ruangan untuk refleksi setelah pertanyaan.
Sebagian besar jeda yang digunakan selama berbicara di depan umum dapat dibagi ke dalam 4 kategori utama. Pertama, jeda singkat. Jeda singkat yang berlangsung dari setengah detik hingga 2 detik terutama digunakan untuk memisahkan satu pembahasan dengan pembahasan berikutnya, menekankan kata terakhir yang diucapkan, atau membangun antisipasi untuk apa yang akan dibicarakan. Kedua, jeda spontanitas. Jeda spontanitas digunakan ketika pembicara sedang mencari kata yang tepat atau berpura-pura merenungkan sesuatu. Jeda spontanitas tidak selalu tidak direncanakan, tetapi mereka membuat pidato terlihat lebih alami dan lebih halus. Ketiga, jeda panjang. Jeda panjang dapat berlangsung dari 3 detik hingga beberapa menit. Mereka memperintahkan perhatian penonton dengan benar-benar menciptakan ketegangan di auditorium. Jeda panjang hanya boleh digunakan oleh pembicara publik berpengalaman yang merasa nyaman berbicara di depan banyak orang. Jika tidak, pembicara mungkin menjadi menakutkan baik untuk presenter maupun pendengar. Terakhir, jeda semu adalah untuk menarik perhatian orang kembali ke apa yang dikatakan dan menggarisbawahi kalimat terakhir. Namun, alih-alih menahan jeda, pembicara mengulangi dan menekankan ucapan terakhir mereka. Pengulangan memberikan momen tambahan bagi pendengar untuk benar-benar menyerap dan menghafal informasi. Nah, itu tadi penjelasannya bagaimana caranya melatih olah vokal. Dari video yang tadi, teman-teman jadi tahu ya bagaimana kita harus menekankan kecepatan. Jadi jangan terlalu cepat ngomongnya, diatur. Ada juga volume. Volumenya disesuaikan dengan keadaan. Kalau ruangannya kecil jangan kenceng-kenceng. Tapi kalau ruangannya besar mau nggak mau tenaganya harus dikeluarkan lebih besar juga. Ada jeda, jadi tidak ngomong terus-terusan sehingga orang jadi bingung sebenarnya dia ngomong apa gitu. Jadi kalau pakai jeda tuh kita enak mendengarkannya. Baiklah, untuk video berikutnya kita akan mempelajari body language atau bahasa tubuh dalam public speaking. Tapi jika teman-teman punya pertanyaan, boleh mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Ya, jangan lupa latihan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Komunikasi bekerja jikalau kita mengupayakannya, oleh John Powell.